Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan agama. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang saling menasihati. Saling menasihati atau mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan biasa disebut menasihati. Dari kewajiban dakwah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Allah menegaskan perintah tersebut salah satunya dalam surat Al-As ayat 1-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa, innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menapati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Adab menyampaikan dakwah atau nasihat. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Dalam berdakwah tidak boleh ada yang disembunyikan, semua kebenaran harus disampaikan, walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikan. Sabda Rasulullah SAW, katakanlah yang benar walaupun terasa pahit. Memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu yang akan kita beri nasihat atau umat. Hikmah dan manfaat berdakwah atau nasihat. Mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen, selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran, terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua masyarakat, dan yang terakhir terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Dan yang kedua, saya akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13-14. Di samping saya sudah menaruh ayatnya dan saya akan membacakan terjemahannya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan isi kandungan surat Al-Luqman ayat 13-14 adalah kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang kita telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Di samping saya sudah menaruh ayatnya dan di sini saya akan membaca terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, manusia diperintahkannya oleh Allah untuk menyembah hanya kepadanya saja dan tidak menyekutukan dengan apapun. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesamanya, terutama kepada kedua orang tua. Yang ketiga, manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan yang keempat, manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik-baik, yang tidak menyinggung perasaan orang. Sekian presentasi agama dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.